Nah, Sahrani MSI psikolog ya, adalah dosen kita di Universitas Tarumanagara. Kemudian beliau menyelesaikan bidang psikologi ini ya linear ya sejak dari sarjana psikologi magister sampai doktornya di bidang yang sama, kemudian di universitas yang sama ya. Jadi Universitas Indonesia. Bu Riana ini kelihatannya setia gitu ya sama sama alma maternya, kemudian setia terus kepada bidangnya. Dan saya karena sudah lumayan kenal Bu Riana cukup lama ya, sebelum ini kami sering bimbingan bersama ya. Nah, saya juga tahu passionnya juga sangat ini ya, sangat senang di hal yang sama, yaitu wisdom. Oke. Jadi ini bisa kita lihatin bidang penelitiannya sebelum kita lihat bidang yang diminatinya ya. Nah, ini bidang pengalaman penelitian dia itu banyak di hal wisdom ya, seperti yang tertera ini ya. Tentunya saya nggak akan bacakan satu persatu penelitiannya. Nah, ini hanya sekelumit aja yang ditulis di sini ya, supaya waktu FDI kita banyak ya. Bu Riana juga sangat senang di dalam alat ukur ya, yang setahu saya ya, karena beliau dapat hibah dikti juga. Saya ingat banyak meneliti juga di alat ukur, khususnya ya kesenangannya di wisdom ya. Nah, memang kita tahu Bu Riana juga sangat hebat wisdomnya. Kita bisa banyak belajar hari ini. Oke. Nah, bidangnya dia diminati selain penelitian di wisdom, saya tahu juga dia senang banget di psikologi perkembangan ya. Nah, perkembangan, kemudian psikologi pendidikan ya, psikologi positif ya. Nah, ini semua ada tertera di sini, kita bisa lihat ya. Setahu saya memang ada juga yang berkaitan dengan difficult life experiences, sesuatu yang menarik ya bagi beliau. Oke, yang berikutnya, Indah, pengalaman pengabdian masyarakatnya ini juga hanya sekelumit yang kita cantumkan ya. Jadi beliau ini banyak memberikan penyuluhan-penyuluhan ya, juga seminar-seminar ya ke beberapa tempat ya, baik di sekolah ya maupun di masyarakat ya. Kemudian jadi mengenal tentang kecemasan dan bagaimana mengatasinya, memberikan penyuluhan ataupun seminar tentang menggunakan kekuatan dalam diri untuk hidup yang lebih bermakna. Tentunya ini kaitannya dengan psikologi positif ya. Kemudian pentingnya self-regulated learning dalam belajar. Ini berkaitan dengan psikologi pendidikan. Lalu kemudian memberikan seminar dalam FDI Psikologi Untar mengenai student engagement pada santri, dan relawan konseling online Untar memberikan seminar mengenai produktivitas dan integritas di SMA Tarakanika. Lalu ya ini kembali ya psikologi edukasi kesenangan Bu Riana di kebijaksanaan ya juga sudah dibagikan kepada masyarakat ya seperti sudah tertera. Yang berikutnya Indah. Nah, ini teman pasangan narasumber sore hari ini adalah bimbingannya Bu Riana ya, dan juga Bu Pamela. Susi Handayani Boru Lubis, empati psikolog ya. Ini juga dosen sebenarnya ya. Susi ini ya ini kita baca dulu ya riwayat lebih kurang riwayat hidupnya dalam pendidikan ya. Kemudian tempat kerjanya Susi di Universitas UIN ya, benar ya? Ibu. Ya, oke.
Jadi riwayatnya Susi ini S1-nya di UIN, kemudian S2-nya di tempat kita ya di psikologi Untar ya. Jadi ada pengalaman yang berbeda di dua universitas ini ya. Kemudian keahlian profesionalnya pengadaan, pengetesan dan interpretasi tes. Kemudian tentunya psikologi dan counseling memberikan support kepada learning development, IEP atau biasanya dipanggil individual educational planning, kemudian penjuruan siswa, kesiapan sekolah anak dan memberikan seminar, workshop dan training ya. Dalam pekerjaannya ya Bu Susi Handayani ini banyak berkecimpung di pusat pelayanan ya, pusat studi gender dan anak LP2M UIN Jakarta sebagai tim editor di jurnal Harkat, pengelola data dan juga tim pengembangan edukasi Daycare PSDA UIN Jakarta. Kemudian pusat layanan psikologi UIN Jakarta merekrut ya pegawai-pegawai baru ya, kemudian pengetesan psikologi untuk para siswa, kemudian memberikan konseling sebagai psikolog, lalu ada juga merekrut pegawai untuk Institut Assessment Indonesia dan pengetesan psikologi untuk siswa. Cahaya Psikologi Indonesia ya, ini mungkin ini semacam ini ya asosiasi ya, benar ya. Jadi kelihatannya penuh dengan pengalaman dan penuh dengan banyak kegiatan yang luar biasa ya. Yang berikutnya, Indah, halaman berikut masih ada. Nah, ini pengalaman dalam aktivitas PKM ya, sebagai narasumber juga ada di madrasah, pembangunan UIN Jakarta, konselor untuk para siswa khususnya untuk karir mereka ya seperti yang tertera. Kemudian juga narasumber bimbingan karir ya untuk para siswa di SMA Negeri 17 Tangerang dan sudah melakukan sebagai presenter di First Conference on Gender and Social Movement. Jadi terima kasih banyak. Suaranya hilang Bu Pam. Briana dan banyak. Bu Susi yang bersedia menjadi narasumber. Judul penelitian ya dilakukan oleh Bu Susi saat sedang berjudulnya itu nanti Anda bisa dengar yang sangat captured eye ya, capturingnya sulitnya pengambilan keputusan karir pada remaja ya, di mana Bu Susi ini mulai penelitiannya karena adanya fenomena kesulitannya remaja dalam mengambil ya dalam keputusan-keputusan itu sehingga terjadi hal-hal yang bagi mereka sulit yang nanti kita bisa mendengar lebih jauh ya. Lalu peran kecerdasan emosi dan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir dengan eksplorasi karir sebagai mediator. Mudah-mudahan di kelompok ini yang hadir ya ada juga ya yang sudah punya anak remaja gitu ya. Nah ini nanti akan memberikan manfaat yang sangat baik. Yang belum punya juga punya anak remaja juga nggak apa-apa sekarang belajar dulu. Tapi kan banyak sekali ya anak remajanya di kelas-kelas ya. Jadi bisa mendapatkan insight, mendapatkan bantuan yang berguna untuk pekerjaan Anda. Silakan waktu dan tempat saya berikan kepada para narasumber kita
dengan koordinasi yang sudah dilakukan. Siapa duluan yang akan memberikan sedikit penjelasan di FDI ini ya, presentasinya, silakan. Terima kasih Bu Pamela. Ya, Silakan Susi. sama-sama. Saya dulu Bu atau Ibu dulu? Susi aja, saya nanti pas tanya jawab aja. Baik Ibu. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Pamela. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya gitu ya. Selamat sore Ibu Riana, Ibu Pamela, pembimbing saya yang luar biasa. Lalu kemudian dan rekan-rekan mahasiswa yang saat ini sedang tesis tentunya, sebagian besar ya. Jadi yang terhormat Ibu Riana, Ibu Pamela, ada Ibu Umi, ada Ibu Lydia Sandra, Prof. Marat. Prof. Marat ini dulu penguji saya ya Prof ya, bersama dengan mendiang almarhumah Bu Eni juga. Lalu kemudian Bapak Ibu dosen kami yang mungkin saya belum bisa sebutkan satu persatu. Sebelumnya terima kasih banyak saya mengucapkan kepada Prodi Magister Psikologi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung pada forum diskusi ilmiah pada sore hari ini. Sehingga saya bisa reunian juga nih dengan Ibu Pamela, Ibu Riana gitu ya. Pembimbing saya yang dulu mendukung saya gitu, memberikan arahan supaya saya tepat waktu gitu ya, dikejar-kejar mana nih revisiannya Sus gitu ya Bu. Iya. Jadi Kejar-kejar ya. iya Bu, betul. Baiklah, mungkin pada sore hari ini sesuai dengan tema fokus forum diskusi ilmiah kita yaitu tentang sulitnya pengambilan keputusan karir pada remaja. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan sedikit mengenai penelitian saya yang berkaitan dengan tema. Mungkin saya bisa share screen langsung saja. Sebentar. Ya, kurang lebih mengenai ini, yaitu peran kecerdasan emosi dan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir siswa SMA dengan eksplorasi karir sebagai mediator. Ya, oke. Nah, agenda pembahasan pada sore hari ini yang pertama yaitu tips dan triks melakukan penelitian. Tentunya penelitian saya sendiri karena ini adalah mungkin sedikit sharing tentang tips dan trik saya dulu pada saat mengerjakan tesis dan atau melakukan penelitian. Lalu kemudian agenda pembahasan berikutnya yaitu kesulitan pengambilan keputusan karir siswa SMA. Lalu yang terakhir adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, berbicara mengenai tips dan trik, tentu saja setiap orang itu memiliki tips dan trik yang berbeda-beda. Itu kembali lagi kepada setiap individu yang tentu saja memiliki masalah yang berbeda gitu ya, kemudian kendala yang berbeda gitu. Namun tentunya di balik masalah dan masalah yang berbeda-beda tersebut, tentu saja memiliki tujuan yang sama yaitu dapat menyelesaikan penelitian tesis gitu ya, dapat menyelesaikan tesis sesuai dengan waktunya gitu. Kalau bisa tepat waktu, kurang lebih seperti itu. Nah, dulu mungkin kenapa saya mengambil judul ini, mungkin diawali dengan judul dulu. Jadi pada saat saya masih bekerja gitu ya, yang merupakan lulusan sarjana psikologi tentunya, saya ingin melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih lanjut gitu. Nah, di situ saya bingung, saya kira-kira mau ngambil apa ya gitu. Apakah saya mau ngambil pendidikan, ambil PIO atau ambil klinis ya gitu. Nah, dari kebingungan itu mulailah saya mencari-cari tahu kira-kira universitas mana yang nantinya akan saya jadikan untuk saya melanjutkan pendidikan gitu ya. Jadi saya cari tahu yang bisa sambil bekerja tentunya. Dan akhirnya saya putuskan untuk di Untar waktu itu karena bagaimanapun juga bekerja juga tetap menjadi kebutuhan gitu ya. Kalau enggak pendidikan kita nggak bisa lanjut juga gitu ya tanpa sokongan tambahan dana kurang lebih seperti itu. Jadi
Nah dari situ saya coba ambil, kalau klinis tentu tidak bisa karena saya sambil bekerja. Lalu kemudian kalau PIO, sebetulnya tidak masalah juga, tapi waktu itu saya merasa akhirnya pendidikan mungkin, sesuatu hal yang mungkin saya butuhkan juga gitu ya, saya butuhkan, saya sebagai ibu, dan kemudian saya juga bekerja di dunia pendidikan gitu. Jadi akhirnya saya ambil jurusan yang pendidikan, itu. Nah, akhirnya berangkat dari situ, mmm, saya pikir-pikir waktu lagi bikin tesis, eee, tentang kesulitan pengambilan keputusan karir gitu. Saya coba browsing, berawal dari browsing jurnal-jurnal, ternyata di luar negeri itu sudah banyak sekali yang meneliti tentang keputusan karir ini, gitu ya. Baik itu mengenai efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir, kesulitan pengambilan keputusan karir, maupun career decision atau keputusan karir itu sendiri, gitu. Jadi, nah dari browsing atau dari mencari jurnal-jurnal tersebut, didapatkanlah beberapa IV yang memungkinkan untuk menjadi, eee, temannya dari si DV ini. DV saya kan akhirnya saya memutuskan kesulitan pengambilan keputusan karir. Lalu berdasarkan bimbingan dengan, pembimbing saya waktu itu, Bu Diana dan Pamela, akhirnya diputuskan bahwa saya mengambil IV saya yaitu, kecerdasan emosi, efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir, terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir. Jadi sebagai eksplorasi karir itu sebagai mediator, gitu. Nah, mengenai triksnya gitu ya, saya sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak saat itu yang masih TK dan masih TK dua-duanya, TKA dan TKB, tentu saja bukan hal yang mudah gitu ya, apalagi saya working mom gitu. Eee, Lalu saat itu kendalanya itu sangat banyak sekali gitu ya, anak saya sakit, kemudian asisten rumah tangga yang resign gitu ya, jadi cukup complicated lah dan cukup lengkap gitu ya. Dan ini sangat berbeda dengan teman-teman saya mungkin yang saat itu mungkin mereka memiliki permasalahan tersendiri, namun pada saat itu teman-teman saya itu sebagian besar itu dan hampir semuanya itu adalah single, masih pada gadis-gadis gitu ya. Jadi ini PR sekali untuk saya bagaimana cara memanajemen waktu supaya saya bisa, mengejar ketertinggalan waktu, mengejar ketertinggalan fokus dengan teman-teman saya gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk, saya pikir-pikir karena kita kuliah biasanya itu Selasa, Kamis, Sabtu, jadi pada saat tesis tentu Sabtu sudah tidak ada bimbingan lagi ya. Nah, saya manfaatkan yang hari Sabtu itu untuk menyendiri. Jadi seolah-olah saya berangkat kuliah. Jadi saya tidak bisa fokus di rumah sehingga saya pergi ke, tempat saya bekerja gitu ya, ada sekolah pascasarjana di situ yang ada tamannya gitu ya, memungkinkan ada bunyi air-air yang bikin saya rileks untuk mengerjakan dan browsing jurnal. Akhirnya saya setiap Sabtu ke sana, kalau tidak ada jadwal bimbingan ke kampus Untar, gitu. Jadi disitulah saya browsing jurnal, merevisi, feedback-feedback dari tesis saya, kemudian mencoba mengetik kembali gitu ya, sehingga cukup fokus gitu. Dan tentunya tidak itu aja, saya sering tidak tidur juga pada saat malam hari, sering tidur larut malam gitu ya. Jadi itu sudah, sepertinya sudah menjadi langganan saya waktu itu, gitu. Jadi kurang lebih trik saya seperti itu. Jadi memang saya harus berlari maraton untuk mengejar teman-teman saya yang semuanya itu masih single gitu ya. Akhirnya berkat dukungan dari pembimbing, berkat support dari pembimbing, akhirnya saya bisa, sidang bareng dengan teman-teman waktu itu. Alhamdulillah gitu ya. Baik, ya. Mengenai unsur-unsur penelitian, tentu, rekan-rekan mahasiswa dan, Bapak Ibu dosen kami tentu sudah sama-sama tahu bahwa di dalam unsur-unsur penelitian tersebut ada pendahuluan, di mana di pendahuluan tersebut ada latar belakang masalah yang terdiri dari fenomena, penelitian terdahulu, DV, IV, mediator atau moderator jika diperlukan. Lalu kemudian rumusan masalah, yaitu terkait dengan pertanyaan penelitian yang sudah kita lakukan. Kemudian tujuan penelitian yaitu menjawab dari rumusan masalah yang sudah kita buat. Lalu kemudian manfaat penelitiannya itu untuk apa? Seperti itu. Kemudian dalam unsur-unsur penelitian berikutnya ada kajian pustaka. Di kajian pustaka ini terdiri dari definisi setiap variabel, kemudian dimensi atau ciri-ciri,
faktor yang memengaruhi setiap variabel kerangka berpikir, yaitu alur untuk menghubungkan seluruh variabel-variabel yang sudah kita tentukan tadi ya, yaitu IV ke DV seperti itu ya. Lalu kemudian ada hipotesis. Nah, unsur-unsur penelitian berikutnya adalah metode penelitian. Di sini, di dalam metode penelitian, kita perlu menentukan partisipan dalam penelitian kita, kemudian desain penelitiannya seperti apa, lalu kemudian perlu dipertimbangkan dan ditentukan setting lokasi dan perlengkapan penelitian kita. Gitu. Kemudian berikutnya adalah pengukuran penelitian, yaitu mengenai penjelasan mengenai kuesioner, penjelasan setiap dimensi, jumlah butir pernyataan, cara menginterpretasi hasil. Biasanya ini akan ada seperti blueprint gitu ya. Lalu kemudian rencana prosedur yaitu persiapan pelaksanaan pengolahan data. Jadi persiapan di sini tentu saja persiapan pada saat sebelum tryout, pada saat tryout, dan pada saat pelaksanaan yang real gitu ya setelah tryout, apa saja yang perlu disiapkan, misalkan adalah kuesioner, jika diperlukan mungkin sejenis apa ya tanda terima kasih untuk siswa-siswa. Kalau saya kan siswa-siswa supaya mereka semangat gitu ya, yang mungkin bermanfaat. Kemudian pengolahan data. Jadi pengolahan data di sini juga kita perlu mempersiapkan juga gitu ya. Kira-kira kalau misalnya belum paham saat itu bisa belajar dengan siapa nih kira-kira gitu ya. Lalu kemudian teknik analisis data yaitu program dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data kita sendiri. Nah, unsur-unsur penelitian berikutnya yaitu hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini kita dapat membahas mengenai gambaran partisipan penelitian, kemudian gambaran variabel penelitian dari bisa dilihat dari rata dan standar deviasi, kemudian analisis data utama hasil penelitian untuk menjawab hipotesis gitu ya. Kemudian analisis data tambahan, pengolahan data lainnya untuk memperkaya hasil penelitian. Nah, di unsur-unsur penelitian berikutnya yaitu ada diskusi, saran, dan simpulan. Diskusi di sini biasanya membahas hasil penelitian yang diperoleh, yaitu kesesuaian dengan penelitian terdahulu. Apakah temuan dari penelitian kita itu sama dengan penelitian terdahulu, berbeda, atau mungkin penelitian kita itu merupakan penelitian yang menjadi temuan baru gitu ya di dunia penelitian seperti itu. Lalu kemudian ada saran, dan yang terakhir adalah simpulan. Baik, ini adalah devi saya waktu itu, yaitu tentang kesulitan pengambilan keputusan karir siswa SMA. Latar belakang masalahnya adalah kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi siswa SMA ini kan merupakan masa remaja yang berada pada periode perkembangan yang berlangsung dari masa kanak-kanak hingga dewasa, yang dimulai dari usia 10 sampai 12 tahun sampai periode transisi gitu ya, yakni 18 sampai 25 tahun. Nah, ini merupakan tahapan perkembangan diri yang dihadapkan pada beberapa jenis pilihan dan bagaimana cara merealisasikannya. Sehingga siswa diharapkan untuk bersiap-siap gitu ya, bersiap-siap ke tahap perkembangan berikutnya, yakni dari siswa mereka akan beralih ke dunia pekerjaan atau beralih ke perguruan tinggi menjadi seorang mahasiswa gitu. Jadi hal ini tentu akan melibatkan siswa untuk membuat pilihan tentang karir masa depannya, melibatkan teknik-teknik mereka untuk mencapai tujuannya terkait pengambilan keputusan karir serta proses pemilihan karirnya dalam pekerjaan atau proses pemilihan pekerjaannya. Itu karena dari beberapa survei gitu ya, jika salah mengambil jurusan, siswa tersebut mengambil jurusan di universitas, bisa jadi dia akan mengalami kebosanan atau yang disebut dengan burnout gitu ya. Bahkan ada yang sampai drop out. Jadi itu sangat sayang sekali kalau misalnya mereka tidak mempersiapkan diri sejak awal. Karena sebagian besar siswa itu mungkin, bukan sebagian besar ya, ada beberapa mungkin yang mereka itu hanya ikut-ikutan dengan teman-temannya, gitu. Ikut-ikutan karena teman saya ambil jurusan di sini, kuliah di sini, saya juga mau ikut gitu. Dan dia belum
paham mungkin ya, atau belum bisa menentukan mana kira-kira jurusan yang tepat dengan dirinya atau dengan kemampuannya gitu. Sehingga hal ini berakibat seperti yang tadi, ada yang drop out, ada yang mengalami burnout juga, kebosanan seperti itu ya. Dan kalaupun misalnya dia lulus, biasanya dengan jurusan yang kemampuan yang tidak sesuai akan menjadi pengangguran atau sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Namun sebaliknya, jika siswa tersebut sudah sejak awal bisa memutuskan karir yang tepat bagi dirinya, jurusan yang tepat pada dirinya, dan itu nanti jangka panjangnya adalah merupakan karirnya, maka dia akan sukses dalam karirnya tersebut atau dalam pekerjaannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kondisi dalam pemilihan karir ini tentu saja menyebabkan situasi dan kondisi yang beragam bagi siswa gitu ya. Baik itu sebelum pengambilan keputusan karir maupun selama proses pengambilan keputusan karir itu. Ada yang merasa mudah dalam mengambil keputusan karir dan ada juga dan tidak sedikit ya yang mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan karir gitu. Sehingga dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya itu siswa tersebut akan mengalihkan tanggung jawabnya dengan cara menunda misalnya atau menghindari atau keputusannya kurang optimal gitu. Ini senada dengan hasil penelitian dari Ali dan Muhibat, di mana 3,77% merasa mantap, lalu kemudian 56,17% merasa ragu, 40,06% belum mantap tentang karir di masa depan, dan 54% mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah gitu ya, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri merasa mereka memiliki keraguan-raguan dalam karir, padahal mereka sudah menjadi mahasiswa gitu ya. Dan ini juga senada dari pendapat si Friedman gitu ya, bahwa remaja Israel paling banyak masalahnya itu 43% itu berkisar pada studi dan karir. Jadi masalah ini tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di luar negeri juga mengalami hal yang seperti ini juga gitu ya. Kadang-kadang mereka mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan karir. Seperti itu. Nah, ini adalah penelitian terdahulu mengenai kesulitan pengambilan keputusan karir, bahwa kecerdasan emosi itu menurut Brown tahun 2003 bahwa kecerdasan emosi itu memiliki hasil yang signifikan atau memiliki hubungan yang signifikan terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir. Tapi kalau misalnya menggunakan alat tes MSCET itu tidak signifikan terhadap kesulitan karir. Sedangkan menurut Taylor dan Bates, efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir itu biasanya rasa kurang percaya diri akan meningkatkan keraguan-raguannya pada pengambilan keputusan karir gitu. Dan menurut Feather juga biasanya efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir menjadi masalah jika memerlukan pertimbangan lebih cermat. Lalu kemudian menurut Lee et al. Gitu ya, bahwa eksplorasi karir terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir memiliki korelasi yang positif. Lalu kemudian menurut Albion eksplorasi itu akan merasa sulit ya, siswa akan merasa sulit karena adanya perkembangan teknologi gitu. Jadi mereka itu merasa kesulitan justru gitu ya. Jadi memang berbeda kendala-kendala setiap siswa. Lalu kemudian kecerdasan emosi, efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir itu memiliki atau terlibat terhadap eksplorasi karir. Jadi keterlibatan sikap, kognisi, perilaku dan emosi juga gitu ya. Kemudian eksplorasi karir menurut Cheng dan Arnold itu memiliki hubungan terhadap efikasi diri pada siswa. Kurang lebih seperti itu. Baik, ini pembatasan masalah dalam penelitian yang sudah dilakukan. Waktu itu pembatasan masalahnya adalah penelitian ini dibatasi oleh kesulitan pengambilan keputusan karir pada siswa SMA. Lalu kemudian perumusan masalahnya, apakah kecerdasan emosi, efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir, dan eksplorasi karir sebagai mediator berperan terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir siswa SMA. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui peran dan seberapa besar sumbangsih variabel kecerdasan emosi,
efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir, dan eksplorasi karir sebagai mediator terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir siswa SMA. Kemudian manfaat penelitian yaitu secara teoritis tentu bermanfaat terhadap keilmuan psikologi, lalu kemudian secara praktis adalah bermanfaat untuk siswa, guru, dan orang tua. Lalu sistematika penelitian dalam penelitian ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 penutup. Adapun hipotesis dalam penelitian ini, hipotesis yang pertama adalah ada peran signifikan kecerdasan emosi terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir dengan eksplorasi karir sebagai mediator pada siswa SMA. Kemudian hipotesis yang kedua, ada peran yang signifikan antara efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir siswa dengan eksplorasi karir sebagai mediator. Lalu hipotesis yang ketiga adalah ada peran signifikan kecerdasan emosi terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir siswa SMA. Hipotesis yang keempat, ada peran yang signifikan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir siswa SMA. Nah, ini adalah model penelitiannya kurang lebih. Kecerdasan emosi, efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir, lalu kemudian eksplorasi karir ada di sini. DV-nya adalah kesulitan pengambilan keputusan karir. Baik, selanjutnya adalah mengenai metode penelitian. Terkait dengan metode penelitian, yang pertama kita bahas mengenai partisipan. Dalam penelitian ini, partisipan yang digunakan adalah siswa kelas 11 SMA dan MA yang merupakan setingkat gitu ya, kelas 11 yang berusia antara 14 tahun hingga 20 tahun, berada pada tahap perkembangan remaja pertengahan. Siswa kelas 11 diambil dari 3 sekolah yang berlokasi di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Depok. Total siswa sekolah pada sekolah yang pertama adalah 341, siswa sekolah pada sekolah yang kedua adalah 105, dan siswa sekolah pada sekolah yang ketiga adalah 106, sehingga total populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah 556 siswa. Dari jumlah sampel ini, jadi populasinya 556 ini ternyata tidak semuanya bisa digunakan karena kondisi kuesioner yang robek misalnya gitu ya, kemudian ada yang mengisinya tidak semuanya full, ada yang kosong gitu ya, sehingga total keseluruhan dari kuesioner yang terpakai adalah 368. Waktu itu saya juga sempat memberikan kuesioner online, tapi memang kurang efektif ya, karena memang siswanya itu agak sulit dikondisikan gitu ya, sehingga guru BK-nya yang sudah menjadi perantara menyebarkan link tersebut sudah menyebarkan dengan baik sebetulnya, tapi memang siswanya mungkin belum tertarik gitu ya, karena kan memang namanya kuesioner itu ada yang banyak, ada yang sedikit, sehingga siswa juga mungkin kurang tertarik, sehingga memang jalan solusinya yang benar-benar yang terpakai sekali adalah dari kuesioner ini sendiri, jadi menggunakan kertas waktu itu. Nah, metode penelitian saya yaitu non-random sampling atau metode non-probability sampling, di mana peneliti tidak memberikan peluang yang sama kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel. Kemudian pengambilan datanya sudah dijelaskan yang tadi, yaitu melalui kuesioner. Baik, mengenai metode berikutnya adalah terkait instrumen dalam penelitian saya. Instrumen yang digunakan untuk kesulitan pengambilan keputusan karir, saya menggunakan Career Decision Making Difficulties Questionnaire atau CDDQ disingkatnya, biasanya kalau di jurnal, yang dikembangkan oleh Itamar Gati dan kawan-kawan tahun 1996, dalam Gati dan Saka tahun 2001. Lalu kemudian kecerdasan emosi, ini oleh Wong and Lau Emotional Intelligence Scale, disingkatnya dengan WLACE gitu ya, yang dikembangkan oleh Wong and Lau tahun 2002. Lalu kemudian efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir, yaitu the short form of the CDSA yang dikembangkan oleh Bates Klein et al. Tahun 1996.
Lalu eksplorasi karir ini saya ambil dari Career Exploration Survey yang dikembangkan oleh Staff et al. Tahun 83 dalam Permata M 2018. Tentu saja dari semua instrumen ini sudah melakukan proses yang cukup panjang juga ya, karena kan harus izin juga dari penulisnya langsung gitu. Izin dan ada satu yang dari tesis juga itu melalui persetujuan pembimbing dulu, pembimbing yang di tesis tersebut, kemudian persetujuan dari penulis tesisnya juga gitu ya. Jadi kurang lebih sudah melewati syarat-syarat untuk dilakukan penelitian menggunakan instrumen-instrumen tersebut. Nah, ini adalah hasil penelitian terkait deskripsi data mean dan standar deviasinya, yaitu mean-nya rata-rata ada 50, kemudian standar deviasinya adalah rata-rata 9, gitu ya, dari kesulitan pengambilan keputusan karir, kecerdasan emosi, efikasi dari diri dalam pengambilan keputusan karir, dan eksplorasi karir. Nah, ini hasil pengujian tesisnya, hasil uji hipotesis antar variabel. Saya menggunakan model PET analisis dengan menggunakan software M+70 untuk menjelaskan pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel dengan melalui variabel mediator pada dua independen variabel. Nah, di sini didapatkan bahwa ternyata hanya dua yang signifikan terhadap efikasi diri dalam pengambilan kesulitan ya, kesulitan dalam pengambilan keputusan karir, yaitu efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir signifikan dengan hasil p-value-nya 0,000, lalu kemudian efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir terhadap eksplorasi karir itu signifikan juga dari hasil uji N+-nya. Kemudian melakukan uji tambahan juga, uji hipotesis tambahan juga melalui uji model structural equation model atau SEM. Di sini didapatkan bahwa, ini dengan menggunakan aplikasi Amos versi 12, didapatkan bahwa sama dengan yang tadi, bahwa efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir yang signifikan terhadap kesulitan dalam pengambilan keputusan karir dengan nilai ini 0,000 ini terhadap yang ekspro, kalau yang ini EDPKK terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir 0,01 atau kecil dari 0,05, artinya signifikan. Nah, lebih seperti itu. Ini juga sama eksplorasi karir terhadap efikasi diri dalam pengambilan keputusan terhadap eksplorasi karir. Juga sama kecil dari 0,05. Jadi sama dengan hasil yang tadi. Nah, ini adalah uji regresi sederhana, uji tambahan juga. Dari uji regresi sederhana ini didapatkan bahwa peran IV terhadap DV ya, kalau yang uji regresi sederhana, bahwa kecerdasan emosi itu memiliki peran sebesar 2,1% terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir. Sedangkan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir memiliki peran 8,8% terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir, sedangkan eksplorasi karir memiliki peran 5% atau 5,0% terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir. Nah, uji yang berikutnya adalah ditambah lagi, yaitu dengan multiple regression. Dari multiple regression ini didapatkan bahwa di sini yang signifikan adalah efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir, yaitu 0,000 atau kecil dari 0,05. Kalau kecerdasan emosi tidak signifikan terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir, sedangkan eksplorasi karir juga sama, tidak signifikan juga karena 0,86 lebih besar dari 0,05. Sedangkan kalau diuji secara terpisah, antara kecerdasan emosi dan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir, di sini dari multiple regression didapatkan signifikan, kurang lebih seperti itu. Ya, dari sekian penjelasan tadi, kemudian dari hasil pengolahan data didapatkan kesimpulan bahwa kecerdasan emosi di sini tidak signifikan terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir,
Kemudian eksplorasi karir juga tidak signifikan dan tidak memediasi gitu ya dari hasil penelitian ini. Kemudian efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir di sini signifikan dari beberapa uji hipotesis tadi, hasilnya sama, signifikan. Kemudian dari multiple dan analisis tambahan hanya efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir yang yang signifikan gitu ya. Lalu kemudian kecerdasan emosi dan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir secara terpisah pengolahan datanya itu signifikan. Gitu. Baik, yang berikutnya adalah terkait saran. Saran di sini adalah berkaitan dengan manfaat teoritis dan berkaitan dengan manfaat praktis tentunya. Kalau saran berkaitan dengan manfaat teoritis, diharapkan pada penelitian berikutnya dan disarankan gitu ya, agar dapat memilih waktu yang tepat. Karena saya waktu itu ingat sekali bahwa karena waktunya kurang tepat, jadi sehingga siswa itu ada yang sudah libur, kemudian ada yang sudah siap-siap ujian gitu ya, karena mereka mau ujian jadi minggu tenang. Jadi memang agak panjang waktunya, membutuhkan waktu yang lama. Kita nunggu dulu mereka itu sudah ke sekolah atau belum, seperti itu. Dari pemilihan waktu yang tepat ini tentu saja nanti diharapkan akan dapat menambah sampel gitu ya pada saat tryout, sehingga kalau sampelnya lebih banyak bisa digunakan pengolahan data melalui confirmatory factor analysis atau CFA supaya lebih akurat biasanya dalam menganalisis validitas konstruk gitu. Lalu yang berikutnya adalah mencoba melakukan penelitian metode intervensi karena kebetulan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sehingga tidak ada salahnya atau saran berikutnya adalah mencoba melakukan penelitian dengan metode intervensi gitu supaya lebih bervariasi begitu ya hasilnya. Lalu kemudian saran yang berkaitan dengan manfaat praktis yaitu saran untuk sekolah X gitu ya, sekolah ada beberapa sekolah yang tadi di sini dari hasil penelitian bahwa yang paling sudah pasti berkaitan dengan kesulitan pengambilan keputusan karir itu adalah efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir. Jadi di sini artinya semakin tinggi efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir siswa, maka dia akan semakin merasa ringan gitu ya, tidak merasa kesulitan pengambilan keputusan karir. Jadi kesulitannya itu berkurang kalau misalnya efikasi dirinya itu meningkat, kurang lebih seperti itu. Sehingga melalui hasil penelitian tersebut, sekolah dapat menunjang siswa agar lebih memiliki keterampilan dalam efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir. Dari sini mungkin bisa dilakukan pelatihan singkat gitu ya, mengikut sertakan siswa ke job fair supaya mereka lebih mengenal tentang karir-karir yang ada di lapangan gitu ya untuk kedepannya. Lalu kemudian mereka juga bisa menghadiri university atau education expo, university fair gitu ya. Lalu selanjutnya bisa dilakukan bimbingan terhadap siswa supaya pilihan yang mereka pilih itu merupakan pilihan yang tepat dan tentu saja itu menghindari gitu ya untuk mengantisipasi siswa merasa burnout, merasa bosan, merasa itu bukan jurusan saya, sampai akhirnya menghindari mereka untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti drop out pada kuliah nanti. Kemudian yang berikutnya adalah bisa dilakukan career counseling dengan pendekatan career information processing model yang sudah dilakukan ini ya sesuai dengan yang dilakukan oleh penelitian Buriana dan Akmarina waktu itu tahun 2017 sehingga ini sangat membantu gitu ya, sangat membantu dalam career decision making pada siswa. Jadi dengan metode itu dihasilkan gitu ya, dihasilkan bahwa itu sangat cukup bisa gitu ya menyelesaikan permasalahan career decision making pada siswa. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kalau menurut Peterson tahun 2005 gitu ya, bahwa efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir berkaitan dengan kegigihan akademis versus putus sekolah pada mahasiswa yang kurang siap. Jadi memang pengambilan keputusan karir sejak dini itu sangat penting sekali dilakukan supaya menghindari hal-hal yang sudah dijelaskan tadi gitu ya. Karena mereka biasanya siswa tersebut tidak siap gitu.
Lalu kemudian kalau saran untuk orang tua, berdasarkan faktor-faktor dari efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir, menurut Bandura tahun 77 gitu ya, dalam Granatos tahun 2001, bahwa konseptualisasi diri dan motivasi seseorang itu merupakan hal yang penting dalam efikasi diri seseorang gitu. Sehingga di sini orang tua dapat mendukung anak-anaknya untuk mengeksplorasi berbagai informasi pekerjaan dan dari hal tersebut orang tua dapat memberikan dukungan motivasi kepada anak-anaknya. Selain itu, pola asuh orang tua juga sangat penting gitu ya, dari sejak dini terhadap anak-anaknya, bahwa orang tua itu memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mandiri melalui rasa aman yang dirasakan oleh anak gitu. Sehingga, biasanya kalau menurut menurut Bandura gitu ya, individu yang merasa aman akan cenderung mengeksplorasi lingkungan secara mandiri dan mampu memanfaatkan hubungan mereka dengan orang lain yang signifikan yang mendapatkan dukungan. Jadi, di sini mungkin anak belajar mengeksplorasi diri gitu ya, kemudian belajar mandiri sehingga mereka akan tahu, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara, mendapatkan dukungan-dukungan dari orang lain, gitu. Kemudian kalau untuk penyampaian saran terhadap orang tua ini, karena berhubung mungkin jika peneliti menghadapi kendala sulitnya menemui banyaknya orang tua siswa tersebut, bisa saja penyampaian saran ini adalah melalui perantara guru BK-nya. Dari guru BK bisa melalui wali kelas, dan wali kelas mungkin biasanya kan lebih lebih cukup erat dengan orang tua siswa gitu ya, sehingga bisa disampaikan kepada orang tuanya. Atau mungkin solusi terakhir adalah melalui seminar parenting yang dilakukan oleh sekolah gitu ya, dengan mengundang ahli-ahlinya gitu, ahli-ahli dalam karir ini tentunya, ataupun melalui pola asuh yang berkaitan dengan tadi saran-saran tersebut, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah sesi tanya jawab mungkin atau sesi diskusi. Baik, sekian presentasi dari saya, mungkin nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, kita diskusi sama-sama gitu ya. Kemudian bagi rekan-rekan mahasiswa mungkin menanyakan tips trik lebih lanjut boleh gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Pamela, terima kasih Bapak Ibu dosen kami dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih Susi. Ya, terima kasih banyak Susi. Ya, tibalah waktunya untuk ini ya, Q&A ya. Silakan mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang tesisnya, setelah Anda mendengar bagaimana Susi melakukan tesisnya, silakan Anda memberikan pertanyaan. Di FDI ini Anda boleh mendapatkan banyak tips ya untuk bantuan-bantuan yang bisa membantu Anda menulis lebih cepat dan lain-lainnya. Oke, silakan. Atau Bu Triana mau tambahkan dulu sebelumnya? Silakan juga. Iya. Terima kasih Bu Pamela. Di sini saya udah lihat pakar-pakar dari para peneliti ya. Terutama di sini ada Mbak Lydia nih. Mbak Lydia ini pakar penelitian remaja ya. Jadi tesisnya kan tentang remaja dan banyak hasil penelitian beliau mengenai remaja juga ya. Mungkin kita nanti bisa diskusi juga bersama-sama Mbak Lydia yang sudah punya banyak penelitian di bidang remaja. Dan tentunya banyak juga para mahasiswa yang sekarang juga sedang meneliti mengenai remaja ya. Kalau menurut saya sih remaja itu terutama di zaman pandemi itu sangat menarik ya untuk diteliti. Karena seperti kita tahu di masa pandemi ini mau jadi apa itu udah gak jadi pikiran lagi buat para remaja ya. Karena semuanya dilakukan secara daring, mereka bisa bekerja secara daring. Jadi pakem-pakem atau teori-teori yang lama sebaiknya mulai ditambahkan dengan penelitian yang terbaru mengenai pandemi atau mengenai bekerja secara daring. Ya, itu tambahan dari saya. Mungkin kita bisa berdiskusi mulai dari situ, bagaimana di masa pandemi ini mahasiswa atau siswa memilih karir, ya.
Ini penelitian Susi dilakukan sebelum zaman pandemi ya. Tentunya mungkin ada kali dari rekan-rekan di sini yang sudah membaca hasil-hasil penelitian mengenai karir, terutama di masa pandemi ya. Ya, silakan kita berdiskusi. Kalau mau bertanya langsung boleh ataupun di chat room ya, silakan. Nah, ada pertanyaan buat Bu Susi ya. Hanya tertarik ya katanya ya. Bu Lydia yang bertanya. Kenapa Bu Susi tertarik meneliti pengambilan keputusan karir? Kok bukan yang lain maksudnya? Ya. Silakan Bu Susi. Baik, Ibu Pamela, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Lydia atas apa ini ya pertanyaannya gitu ya. Jadi kenapa tertarik mengenai pengambilan keputusan karir itu tadi Bu. Jadi awalnya kan saya waktu itu kan lulusan sarjana psikologi ya ceritanya gitu. Kemudian saya bekerja, kemudian saya menurut saya pekerjaan saya itu saya ingin lebih bermanfaat ya tentunya lebih bermanfaat ke depannya gitu sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, saya yang sudah emak-emak aja gitu ya Bu, sudah ibu-ibu masih bingung gitu ya, pengen ngambil jurusan apa nih gitu. Jadi dari situ saya mendapatkan insight bahwa jangan sampai siswa-siswa kita salah ambil langkah atau salah ambil jurusan dari awal, sejak awal gitu. Sehingga mungkin kita bisa antisipasi sejak awal mereka itu minatnya kemana, karirnya kemana. Nah, dari minat karir tersebut tentu saja kita arahkan melalui jurusan-jurusan yang tepat terhadap diri siswa tersebut gitu. Jadi kalau dari konseling, bukan konseling sih ya Bu ya, jadi sekarang kan fokus ke ini ya Bu, saya sedang lagi di akupintar.id itu rata-rata siswa memang mereka masih bingung, saya nggak tahu mau ambil jurusan apa gitu. Terus gimana mau lanjut atau enggak gitu. Pengen sih lanjut tapi bingung mau ambil apa gitu. Jadi banyak sekali siswa-siswa tersebut yang mereka itu hanya ikut-ikutan teman karena teman-temannya banyak yang ikut ke sana atau dia merasa jurusan tersebut sangat bagus, menurut dia keren dan dia ngambil di situ dan tidak mempertimbangkan misalnya tidak mempersiapkan diri sejak awal bahwa apakah kompeten di bidang tersebut atau tidak gitu ya. Jadi nanti khawatirnya gitu mahasiswa juga sangat banyak yang drop out karena berbagai masalah-masalah tersebut Ibu gitu. Dari latar belakang yang sudah disebutkan gitu ya dari penelitian-penelitian juga bahwa siswa tersebut karena banyak salah jurusan sehingga dia mengalami yang tadi itu gitu, bisa drop out, bisa tidak atau pengangguran juga meningkat seperti itu. Jadi memang diharapkan sih dari penelitian ini dapat mengantisipasi hal tersebut begitu ya Ibu ya harapannya. Kurang lebih seperti itu Bu Lydia. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih banyak ya untuk Bu Lydia yang sudah bertanya dan juga ya Bu Briana sudah dapat juga message dari Ibu Lydia ya di chat room. Nah, terima kasih Bu Susi sudah menjawab ya. Memang banyak sekali ya dalam pengambilan keputusan ini ya selalu tiap hari kita harus mengambil keputusan dan keputusan-keputusan itu apapun keputusan hari ini menentukan hari esok ya. Jadi penting sekali baik yang sudah berusia apalagi yang masih remaja ya. Jadi memang penelitian yang sangat menarik tentang keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masa depan seseorang. Mungkin masih ada lagi pertanyaan yang dari teman-teman yang sedang berjuang dalam penelitian berkaitan dengan semua yang sudah Anda dapat juga ya, jadi berkaitan dengan tips ataupun kesulitan-kesulitan dalam penelitian yang Anda bisa tanyakan di forum ini, silakan. Boleh tanya Bu Pamela? Boleh, ya.
Makasih Bu Umi, silakan bertanya. Baik, terima kasih Bu Pamela. Mbak Susi, menarik sekali ya penelitiannya ya. Kalau Mbak masih emak-emak, kalau saya udah nenek-nenek Mbak, masih belajar Mbak. Cucunya udah 4 saya Mbak, masih belajar. Jadi temannya masih ada Mbak Susi. Pertanyaan saya tadi menarik sekali hasilnya Mbak Susi itu peran kecerdasan emosi tidak signifikan ya Mbak ya. Padahal kalau kita lihat aspek kecerdasan emosi itu kan ada kesadaran diri ya, ada pengendalian diri, kemudian ada memotivasi diri, kemudian juga ada memahami orang lain dan keterampilan sosial. Jadi bukankah orang yang kecerdasan emosi kadarnya tinggi itu lebih mudah dia mengambil keputusan dalam pengambilan karir? Kenapa kok tidak signifikan ya Mbak Susi ya? Terima kasih Mbak. Ya, silakan Bu Susi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Umi. Luar biasa semangat belajarnya Ibu. Ini perlu diapresiasi dan perlu dicontoh ini ya Bu. Memang belajar Iya. itu tiada batasnya ya Bu ya. Sampai kapanpun kita akan terus belajar. Seperti itu. Ya, mungkin hal tersebut betul sekali Ibu. Tapi mungkin dalam penelitian ini mungkin bergantung terhadap berkaitan dengan siswa-siswanya juga, respondennya juga gitu ya Bu ya. Mungkin kondisinya itu mungkin mereka tuh rata-rata sama gitu ya dengan situasi mereka di sekolahnya, di rumahnya, jadi mungkin agak-agak setipe gitu. Tapi kalau misalkan dari yang uji tadi itu, uji terpisah yang melalui multiple regression, sebetulnya kecerdasan emosi tersebut sangat mempengaruhi terhadap ini ya Bu ya, terhadap efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir gitu. Jadi memang kecerdasan emosi kalau diuji secara multiple regression itu dia memiliki pengaruh yang atau hubungan yang signifikan gitu Bu. Jadi dari efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir tersebut ada unsur kecerdasan emosi dalam diri siswa sehingga dia tidak merasa kesulitan dalam pengambilan keputusan karir. Kurang lebih seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Mbak Susi. Sama-sama Ibu. Oke, di sini ada pertanyaan berikut dari Respati, ya, Bu Susi dan Bu Riana. Waktu saya kerja di Bimbel, biasanya ada semacam pemberian motivasi untuk pemilihan karir. Hanya saja guru-guru mikirnya hanya yang penting dapat PTN saja. Sementara bagi saya yang penting dia dapat jurusan yang sesuai dengan keinginan anaknya. Karena tekanan PTN itu anak-anak jadi pada minder. Menurut Mbak Susi, biar gak minder. Jadi Mbak Respati ini pernah kerja di Bimbel ya. Jadi ini intinya supaya mereka itu anak-anak itu jangan minder ya, karena sepertinya tujuannya bukan untuk mencari jurusan yang sesuai dengan minat anak itu, tapi yang penting masuk ke PTN ya. Mungkin seperti itu ya Respati. Respati kalau mau lebih perjelas silakan untuk nyalain kamera dan bertanya ya, silakan. Enggak sih, udah Katanya bener Bu lebih itu. kurang seperti itu. Ya silakan mungkin Bu Susi atau Bu Riana mau memberikan tanggapan, silakan. Iya. Dan bagi teman-teman yang bisa buka kamera, silakan ya dibuka ya biar interaksinya lebih nyaman. Iya. Apalagi ini FDI terakhir loh ya. Nanti masih nunggu beberapa waktu baru kita ketemu lagi nih. Iya, terima kasih Bu Pamela. Mungkin saya menjawab dulu, gantian Susi kasihan. Susi Ya, terus nanti habis ini makasih, Susi Bu. lagi ya. Walaupun tadi Ya. Dani sih nanyanya ke Susi, tapi nggak apa-apa saya ikut jawab. Jadi kalau untuk zaman sekarang memang serba susah ya. Mungkin ini pengalaman Dani sebelum pandemi ya. Nah, kalau yang sebelum pandemi memang hasilnya tadi bahwa efikasi diri
secara internal itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana dia mengeksplorasi karir. Tadi kan hasil dari penelitian Susi seperti itu ya. Jadi memang sangat dibutuhkan keyakinan diri bahwa dia mampu, berarti kan nggak boleh minderan ya. Kalau memang dia merasa mampu, tentunya dia self esteem-nya bagus. Dan kalau menurut saya sih, lebih baik memang yang dilakukan oleh Dani tadi ya, bagaimana supaya dia tuh lebih percaya diri, mengeksplorasi karir yang banyak, karir itu adanya apa aja sih gitu ya. Malah sekarang banyak banget karir yang dulunya tuh nggak ada gitu sama sekali ya. Karir mengenai pandemi aja ada sekarang. Terus karir mengenai apa namanya virus corona kan sekarang udah banyak sekali ya yang bisa dijajaki oleh para siswa gitu. Jadi sekarang eksplorasi karir memang sangat penting banget. Dan menurut saya setelah 2 tahun kita pandemi itu membuka mata kita bahwa kita nggak harus kerja di kantor ya. Kalau dulu kita bayangannya anak-anak tuh harusnya ya jadi pegawai negeri lah ya, biar terjamin gitu. Terutama kalau di daerah-daerah kan tuh sangat apa namanya bagus banget deh kalau kamu tuh jadi pegawai negeri gitu ya. Itu yang saya lihat sehari-hari di Jawa Tengah di Pekalongan. Jadi kalau kita bisa menjadi pegawai gitu ya, itu sangat membanggakan orang tua. Nah, tapi kalau di apa namanya masa pandemi ini saya lihat semua bisa gitu, berkarir di bidang apapun bisa. Jadi kita harus menumbuhkan keyakinan pada anak bahwa apapun yang kamu lakukan untuk berkarir itu sah-sah aja. Dulu teorinya bilang ya, kamu jangan main game terus, nanti kamu jadi kecanduan game. Kalau sekarang selama 2 tahun kita pandemi, apakah semua anak menjadi kecanduan game? Kan enggak juga. Jadi berarti semua hal itu bisa positif dan bisa negatif. Seperti kalau kita pakai pisau ya, bisa untuk memasak, memang itu fungsinya untuk memasak. Bisa juga untuk membunuh kalau memang mau gitu ya. Jadi kita harus yakinkan kepada anak bahwa kamu mau berkarir sebagai gamers juga nggak apa-apa. Asalkan kamu tahu bahwa ini bermanfaat untuk kamu di masa depan. Jadi kita harus selalu memberikan visi kepada anak bahwa apapun yang kamu lakukan, asal kamu lakukan dengan niat yang baik, tentunya sangat bermanfaat buat kamu gitu. Jadi kita jangan membatasi, kamu nggak boleh main game ya, kamu nggak boleh jadi gamers. Itu kamu nanti apa namanya hidupnya sengsara gitu ya. Itu kayaknya sekarang udah nggak zaman lagi gitu. Atau mungkin anak selalu nonton TV ya, selalu nonton apa namanya film. Kemudian kita bilang kamu jangan nonton film terus, nanti kamu terpengaruh hal-hal buruk. Ya itu memang kalau memang mau terpengaruh sih terpengaruh aja ya. Tapi kalau kita punya keyakinan bahwa anak kita akan berbuat yang lebih baik dengan cara dia sendiri, tentunya dia nanti di masa depan akan menjadi apa namanya reviewer film ya, atau mungkin dia jadi penulis naskah film. Itu semua bisa jadi ya. Kalau kita batas-batasi terus ya akhirnya jadi pegawai negeri ya. Nggak apa-apa sih jadi pegawai negeri, tapi pilihan karirnya terbatas banget gitu loh. Mungkin dia akan menjadi apa sesuatu yang udah kita tahu saat ini, yang menjadi guru, menjadi dosen, menjadi ahli teknik gitu ya. Tapi eksplorasinya menjadi sangat berkurang karena dia jadinya kayak terkungkung di profesi yang itu lagi ya. Padahal sekarang banyak sekali profesi atau karir yang bisa dijajaki oleh anak-anak atau para remaja. Ya, itu menurut saya sih peran orang tua dan guru sangat besar ya dalam eksplorasi karir ini. Dan kemudian bagaimana orang tua menanamkan bahwa kamu mampu loh. Ya, jadi jangan selalu dipatahkan semangatnya, jangan begini, jangan begitu, nanti ini jelek, nanti itu negatif. Itu justru membuat anak menjadi tidak percaya diri gitu. Dan selalu bertanya, enakan jadi apa ya mah? Jadi dokter ya? Iya bagus, kamu harus jadi dokter. Padahal kita nggak ngasih tahu mereka ya, itu jadi dokter berapa tahun yang harus dihabiskan waktunya. Kemudian berapa banyak biaya yang harus kita habiskan juga untuk menjadi dokter. Dan kalau dia itu memang minat atau memang karena diminta oleh orang tua menjadi dokter. Nah ini tentunya harus kita apa namanya selidiki dengan hati-hati ya, apakah anak kita memang berminat atau cuma karena ingin menyenangkan orang tua ya. Itu jawaban dari saya, mungkin terlalu panjang ya Dani. Susi silakan ditambahkan.
Ya, saya setuju sekali ya Bu dengan penjelasan dari Ibu gitu bahwa memang siswa tersebut atau anak tersebut perlu ditumbuhkan rasa efikasi diri yang tinggi, bisa melalui eksplorasi-eksplorasi karir gitu ya, bisa melalui browsing. Sekarang sudah media sudah banyak sekali untuk menjadikan apa namanya sumber referensi untuk siswa dalam mengambil karir yang tepat gitu ya. Lalu kemudian tentu saja pendampingan dan bimbingan dari guru, dari orang tua, dari orang-orang terdekat, seperti peer counselor-nya, seperti itu ya. Dan itu sangat penting sekali. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Jadi memang kalau di kondisi di lapangan sih memang siswa tersebut sukanya pelajaran apa gitu ya, Bu, misalnya. Dia suka pelajaran A, B, C, kemudian orang tua berharap dia menjadi dokter gitu. Sementara dari segi apa namanya, kompetensinya mungkin agak berjuang gitu ya, berjuang lebih lebih ekstrak dibandingkan teman-temannya untuk mendapatkan gelar dokter tersebut karena memang kita lihat dari hasil-hasil tesnya misalnya atau dari pelajaran-pelajaran yang tidak disukain, itu salah satunya ada di bidang-bidang seperti pelajaran IPA yang merupakan tonggak dasar untuk mengambil jurusan kedokteran gitu ya Bu. Jadi memang itu sangat perlu kita tindak lanjutin sih, kasihan anak-anaknya juga gitu. Jadi memang kita coba orang tua jangan terlalu memaksakan kehendak terhadap anak gitu ya, perlu pertimbangan-pertimbangan khusus, agar kedepannya tidak tidak salah langkah atau tidak menyesal gitu, karena bukannya gelar atau lulus yang didapat, tapi malah putus di tengah jalan, seperti itu. Jadi itulah yang harus kita hindari gitu ya, untuk diantisipasi sehingga dari sejak dini memang kita perlu untuk memberikan bimbingan karir terhadap siswa-siswa atau anak-anak tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Mbak Susi dan Bu Diana. Tapi yang apa namanya tadi itu yang dikasih tahu sama Bu Diana mengenai konseling inian ke orang tua gitu atau apakah itu sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu. Memang berbeda sih kalau yang sebelum pandemi itu pengennya ya anak saya harusnya tuh masuk sini aja gitu loh. Jadi nggak ada pilihan lain gitu loh. Kayak kalau mau masuknya UI aja gitu. Terus habis itu psikologi aja. Padahal pas dilihat nilai tryout-nya dia tuh kayak ini beneran nih kayak gitu. Nah, sementara kalau yang udah yang siswa-siswa pandemi orang tuanya tuh lebih membebaskan mereka gitu, ya udah kamu mau masuk PTN nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak bisa ya swasta aja kayak gitu. Jadi kalau menurut saya lebih ini yang anak-anak pandemi ini orang tuanya juga lebih membebaskan, tapi ada pakem-pakemnya juga kayak gitu. Jadi juga nggak memaksakan. Emang kamu pengen masuk ekonomi kayak gitu? Emang kamu senang kayak gitu loh? Sampai yang kadang-kadang kayak gitu juga. Seperti itu sih. Itu sharing aja sih. Karena waktu itu memang saya pas pandemi ini lebih dekat sama orang tuanya juga kayak gitu. Ya, terima kasih Dani. Ya. Ini sebagai informasi Dani ini keluarga dokter semua ini. Tapi Dani nggak ikutan jadi dokter, berarti udah eksplorasi karir ya Dan? Oh iya dong, saya malah yang paling membangkang Bu. Di sini saya nggak mau masuk IPA. Di keluarga saya kan IPA semua tuh ya. Tapi saya maunya karena saya mau masuk psikologi, saya harus IPS. Waktu itu mikirnya langsung kayak gitu. Iya, ini contoh dari eksplorasi karir. Iya. Bu Pam dan Susi serta teman-teman semua saya tambahkan mengenai hasil penelitian terbaru dan sudah menjadi tulisan ya. Di sini ada tulisan David Epstein ya. Nah, judul bukunya namanya Range. Nah, dia dari hasil bacaan dia terhadap buku ini, jadi dia mengatakan, oh nggak kelihatan ya. Jadi dia mengatakan bahwa kita tuh udah nggak kayak dulu lagi. Jadi menguasai beragam bidang itu justru kita bisa jadi lebih unggul. Walaupun kelemahannya memang ada. Kalau kita terlalu banyak fokusnya nggak di satu bidang, kayak saya kan cuma satu bidang ya, pengennya psikologi aja. Itu akan mempercepat saya memang dalam belajar. Tapi kalau kita beragam bidang, fokus kita kan banyak jadinya ya. Nah itu memang kendalanya adalah waktu. Jadi kita dalam berkarir tuh masih butuh waktunya lama gitu, karena kita menguasai beragam bidang. Tapi dengan menguasai beragam bidang justru kekuatannya adalah kita menjadi lebih tahu dan lebih paham mengenai ilmu kita sendiri nantinya gitu.
karena menjadi lebih unggul dan lebih unggul tentunya dari orang-orang lain yang dalam bidang yang sama ya, karena kita menguasai juga bidang lain. Misalnya kayak kita nih sebagai psikolog, tapi saya juga tahu mengenai bidang manajemen misalnya ya. Terus kemudian saya juga tahu mengenai sejarah, saya juga tahu mengenai ekonomi. Nah, itu kan membuat saya lebih unggul, itu kata David Epstein. Nah, kemudian saya kemarin tuh baru nonton film ya, film kartun Encanto ya, itu film Disney. Nah, itu juga dikasih tahu juga, diajarkan secara tidak langsung bahwa menjadi anak yang tidak khusus dalam bidang tertentu juga nggak apa-apa loh, asal orang tuanya mendukung gitu. Ternyata kalau kita nggak, kan ada saudaranya tuh yang pintar sihir inilah, yang pintar apa gitu, sedangkan dia nggak punya kekuatan apa-apa gitu. Nah, di film itu disebutkan juga bahwa ternyata kekuatan anak ini justru di bidang kepribadian. Jadi dia tuh mempunyai jiwa pemimpin yang kita nggak tahu dari awal. Kamu bidangnya apa sih? Kok kamu ini nggak bisa, itu nggak bisa. Tapi ternyata dia itu punya jiwa pemimpin. Dan menurut saya kalau kampus merdeka seperti saat ini sangat menguntungkan mahasiswa loh sebenarnya. Karena mereka tuh bisa magang di sini, bisa magang di sana gitu loh. Itu membuka wawasan, oh bahwa ternyata banyak yang bisa saya pelajari di luar sana ya, nggak di dalam kampus doang gitu. Saya ternyata mendapat wawasan loh dari industri ini, industri sana gitu. Atau kan ada yang magangnya mengajar tuh. Oh, ternyata mengajar itu menyenangkan ya, misalnya gitu. Jadi sebenarnya kampus Merdeka itu mendukung banget kalau menurut saya sih. Apalagi ada pertukaran pelajar misalnya ya, itu membuka mata juga. Oh, ternyata kalau di Untar kayak gini. Oh, kalau di tempat lain kayak kayak begini gitu loh. Jadi itu semua positif ya. Ya demikian Ibu Pamela. Terima kasih. Ibu Pam masih mute, Bu. Iya. Suaranya belum keluar, Bu Pamela. Ya, maaf. Iya. Ini di tempat saya internetnya lagi tidak stabil. Dari tadi saya hilang suara Bu Riana ataupun ya yang lain yang bertanya. Oke, mudah-mudahan sudah kedengaran ya suaraku. Sudah, Ibu. Halo. Ya, maaf. Ya, silakan. Apakah masih menjawab? Sudah semua, Bu Pam? Bu Pamela boleh satu lagi, Bu Pamela. Apakah Bu Riana sedang menjawab? Boleh. Sudah, Ibu tadi. Iya, silakan Bu Umi. Ya, saya setuju sekali dengan pendapat Bu Riana ya. Kalau di bidang business psychology atau DPO itu psikolog itu jarang menjadi CEO, Bu. Karena apa? Mereka hanya fokus pada bidang human capital. Asik dengan dirinya. Sehingga tidak memahami bisnis. Sehingga kita kalah dengan insinyur teknik, dengan IPB, Institut Personalia Bogor ya Bu ya. Fleksibel banget. Jadi psikolog tuh hanya berfokus pada dunianya sendiri, dunia HRD, dunia human capital, sehingga dia nggak ngerti bisnis, dia nggak ngerti finance, dia nggak ngerti legal, dia nggak ngerti operation, produksi, dan distribusi, sehingga nggak nyambung kalau ngomong dengan CEO. Padahal problem di organisasi itu utamanya adalah manusia. Problem utama itu manusia. Kalau mesin mungkin bisa diimport, uang bisa dicari, bisa pinjam. Tapi kalau manusia itu nggak bisa saat deksanya. Tetapi kelemahan kita tuh menutup mata dengan bidang-bidang lain. Jadi saya sepakat sekali dengan Bu Riana bahwa kita harus generalis tapi punya spesialis, Bu Riana. Jadi kita tetap ngerti finance, kita tetap ngerti produksi, kita tetap ngerti teknik, kita tetap ngerti pemasaran dan lain sebagainya, tapi kita punya keterampilan di bidang human capital. Itu saja Bu Riana yang saya akan tambahkan. Bu Pam, terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Umi. Ya, betul sekali Mbak Umi. Ya, saya ada bagian yang saya dengar, tapi ada bagian saya nggak dengar ya, mungkin kurang stabil.
Tapi sejauh ini yang tadi Bu Umi katakan, ya benar sekali ya. Jadi memang kita perlu banyak terus belajar ya, dan satu cucu, apalagi Prof. Wiwi juga yang banyak cucu masih tetap semangat untuk belajar. Jadi yang lain diharapkan selalu hadir di FDI. Oke. Jadi memang sangat penting ya, kita harus belajar terus eksplorasi. Dan kita harus berterima kasih ya, banyak perkembangan genjotan dari Mas Menteri yang melakukan perubahan-perubahan yang tadi Bu Riana katakan ya, dari MBKM ini sedang digalak-galakkan. Dan sebenarnya kalau boleh dikatakan ya di Indonesia ini sedikit terlambat ya. Itu sebabnya zaman dulu itu kalau zaman yang lebih generasi lebih tua itu susah ya, harus linear terus ya belajarnya ya, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana. Terus belakangan saya tahu beberapa tahun belakangan boleh dengan melalui matrikulasi, dan sekarang malah diturunkan ke lapangan ya. Perkembangan ini sudah terasa ya, mudah-mudahan semakin berubah. Dan apa yang Bu Riana tadi katakan juga banyak hal penting ya, karena dunia kita ini sudah perubahan sangat dinamis ya. Memang tidak bisa kita kalau tidak mau berubah, tidak mau ikut zaman, makanya nanti akan berjalan di tempat, artinya tertinggal. Ya, jadi memang harus eksplorasi untuk berbagai hal, khususnya dalam penelitian ini eksplorasi tentang karir ya untuk para remaja. Dan saya tekankan bahwa saya pelajari juga waktu bimbing Bu Susi ya, self efficacy itu memang harus terus dibantu kepada anak-anak kita ya, untuk supaya mereka yakin pada banyak kemampuannya. Nah, dari pengalaman punya anak sama punya cucu ya, saya juga mungkin share sedikit bahwa memang anak-anak itu perlu diberikan banyak kesempatan untuk eksplor dirinya dari beberapa bidang, dan mereka itu semakin punya rasa kepercayaan dirinya, timbullah yang namanya juga yang self esteem, dan mereka itu akan merasa semakin yakin untuk mencapai apa-apa yang ingin mereka capai. Oke, silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Itu ya sekedar tambah dari pengalaman aja. Ya, oke. Saya Bu ingin halo maaf, ya. Bu, lanjut Bu. Mau Tadi bertanya ada yang Bu. mau tanya ya, Janu ya. ya. Bu, Janu Bu, izin bertanya Bu. Silakan Janu. Ya. Terima kasih Bu Pamela, izin bertanya Bu Riana dan Bu Susi. Saya untuk temanya nih sangat menarik nih Bu Pamela. Jadi saya ingin bertanya, jikalau sekiranya remaja itu salah dalam memilih jurusan. Nah, konsep seperti apa yang bisa kita terapkan, Bu Riana atau Bu Susi? Ataukah konsepnya itu bisa seperti pembiasaan, behaviorisme, atau seperti apa? Karena ya untuk saya sendiri nih Bu Riana, saya juga karena sewaktu remaja saya juga kesulitan dalam memilih karir. Boleh cerita sedikit, dulunya itu yang karir yang saya inginkan itu adalah ya masuk ke militer. Nah, itu karir yang saya inginkan. Nah, tapi sewaktu saya memilih psikologi, karena psikologi ini bisa jadi jembatan saya ke dunia militer. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata di psikologi sangat luas. Dan sampai akhirnya, alhamdulillah sekarang saya sudah menyukai dunia psikologi. Nah, apakah bisa nih, Bu, untuk konsep pembiasaan seperti ini bisa kita terapkan dengan yang lain? Dan juga yang kedua,
yang mau saya tanyakan Ibu, bagaimana nih pandangan Ibu terhadap lebih baik kita mengikuti passion atau kita diberikan karir dengan orang tua yang itu sudah pasti kerja itu, Bu. Terima kasih Bu Riana, Bu Pamela, dan Bu Susi. Ya, terima kasih Janu untuk pertanyaannya. Silakan para narasumber untuk memutuskan siapa yang akan menjawab duluan. Iya, terima kasih Janu. Silakan Bu Susi. Ya, saya pikir bakal Ibu duluan, Bu. Silakan Bu. Terima kasih Pak Janu atau Mas Janu. Iya, jadi kalau misalnya siswa tersebut sudah terlanjur gitu ya, terlanjur salah mengambil jurusan, apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Tentu saja kalau misalnya ini udah jurusan tersebut yang sudah dipilih itu sudah jauh, sudah semester berapa gitu misalnya, tentu itu sayang sekali. Jadi waktu itu ada kasus ini juga ya Bu Pamela ya, kasus burnout dari kasusnya Kristi ya kalau nggak salah ya. Mahasiswa-mahasiswa kedokteran ada yang sampai pindah jurusan gitu ya. Ada yang bertahan tapi dengan tertatih-tatih misalnya gitu. Jadi mungkin kita sebagai psikologi yang bekerja di bidang psikologi bisa salah satunya dengan pengalaman Mas Janu mungkin bisa diberikan kepada adik-adik gitu ya. Bagaimana waktu itu sampai saya bisa menerima bahwa saya sudah menerima nih profesi ini gitu ya, menerima jurusan ini gitu. Lalu kemudian tentu saja mereka yang salah jurusan kalau misalnya sudah terlalu jauh gitu ya, sudah semester berapa tentu sayang sekali untuk mundur gitu. Tentu saja itu pendampingan yang diperlukan gitu, dukungan dari teman sebaya, kemudian pendampingan dari dukungan dari orang tua tentunya itu sudah pasti gitu. Jadi jangan sampai apa yang sudah dipilih gitu ya, sudah memulai start duluan lalu kemudian putus tengah jalan itu sangat sayang sekali gitu. Jadi memang cobalah untuk memberikan pengertian kepada siswa atau mahasiswa tersebut bahwa setahap lagi akan sampai gitu ya, harus kuat, diberikan motivasi yang kuat kepada mahasiswa tersebut. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau misalnya mengingat tadi penjelasan dari Bu Riana dan dosen-dosen kita yang lainnya bahwa kita perlu untuk eksplorasi karir gitu ya, tentu di sini tentu kita bisa juga menerapkan passion ya. Jadi kalau misalnya karir yang sudah pasti dari orang tua tersebut belum tentu juga kita akan berhasil di dalamnya. Bisa jadi karena kita tidak sesuai dengan passion kita, tidak suka jadi kerjanya ya kayak gitu ya. Kerja yang penting masuk gitu, tapi kualitasnya nggak ada misalnya gitu ya. Jadi itu sangat merugikan sekali ya, merugikan perusahaan kah, merugikan banyak orang, merugikan diri sendiri gitu ya, tidak berkembang optimal. Padahal sebetulnya kalau dia bisa memilih jurusan yang sesuai dengan keinginan, dia akan jauh lebih berkembang dan jauh lebih optimal. Kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih. Halo. Ya, terima kasih Mbak Susi. Sama Ibu. Ya, saya tambahkan ya Bu Pam dan Susi mengenai pertanyaan tadi, Janu. Kalau menurut saya, Janu, anak itu juga harus diperlakukan seperti orang dewasa ya. Jadi kita harus menerapkan, apalagi kan dia udah mahasiswa, tentunya dia akan kuliah gitu, atau SMA lah. Tapi ini kasusnya Janu kan mahasiswa gitu ya. Karena kalau mahasiswa kedokteran kan rata-rata 7 tahun. Nah, nanti berarti kamu bisa lebih lama, 10 tahun. Apakah kamu bersedia kuliah sampai 10 tahun? Sementara yang lainnya sudah selesai menjadi dokter. Nah, itu kita berikan opsi-opsi seperti itu kepada anak untuk didiskusikan ya. Jadi bukan berarti dia salah memilih kedokteran, tapi lihat juga kemampuan, kompetensi, kesempatan, kemudian apakah ini bisa diselesaikan atau enggak. Jadi gimana ini kesempatan dia untuk maju ke pilihan ini. Itu tentunya perlu diskusi dengan anak ya. Saya punya teman ini waktu itu saya kuliah S2 ya. Punya teman jurusannya arsitektur ya. Dia S1-nya arsitek. Berarti dia sekarang udah jadi arsitek.
tapi dia kuliah lagi psikologi S2-nya, sains. Saya tanya, kenapa kamu kok udah arsitek nggak milih S2 arsitek juga, biar sejalan gitu kan? Terus dia bilang, nih perempuan, dia bilang, saya nggak suka arsitek, itu kan pilihan bapak ibu saya. Tapi saya jalani aja, karena kan kasihan mama dan papa gitu ya. Udah tua, biayain saya gitu kan. Memang dia dulunya passionnya arsitek, tapi setelah dia jalani kayaknya dia nggak suka. Tapi dia tetap jalani sampai habis, sampai selesai jadi arsitek. Baru kemudian dia pindah ke psikologi S2-nya. Menurut saya ini salah satu cara ya untuk win-win solution. Jadi kalau memang kognitif kita mampu, secara kecerdasan kita mampu, ya udah kita jalani aja sampai habis. Baru setelah itu kita pindah S2-nya ke jurusan yang kita minati. Itu menurut saya malah memperluas wawasan kita sebagai orang di bidang psikologi yang mengerti arsitek. Nah sekarang teman saya itu udah jadi dosen di Untar ya, sebagai dosen arsitek, tapi judulnya psikologi arsitek atau nggak salah ya, atau psikologi lingkungan ya. Saya lupa ingat. Ya benar. Tapi dia udah jadi dosen sekarang. Iya. Ada lagi Dr. Arlen ya, Dr. Arlen itu kan kita pasti kenal ya, dosen Untar juga, dosen psikologi juga, dosen kedokteran juga. Itu juga pernah cerita ke saya bahwa dia sebenarnya passionnya adalah musik ya. Dia senang banget main piano. Nah sekarang gimana dia pada senang main piano kok malah jadi dokter yang sekolahnya sulit sekali gitu. Terus dia bilang saya nggak bisa kalau sampai mengecewakan orang tua. Jadi dia tetap sekolah kedokteran, kebetulan juga dia otaknya encer ya, mampu juga, nggak ada masalah, malah sampai S3 sekarang. Dan dia akhirnya karir sebagai pemain piano, sebagai guru sekarang, guru piano. Jadi dua-duanya dia dapat. Jadi dia bisa main piano juga, bisa jadi dokter juga, gitu loh. Dia nggak masalah. Jadi sih sebaiknya kita membuat situasinya win-win solution, jadi nggak ada yang dirugikan, kita sendiri juga happy. Menurut saya itu Janu. Jadi yang penting adalah happiness ya. Tapi kalau misalnya udah salah jurusan dan ternyata sebenarnya mampu ya, saya mampu loh jadi dokter, tapi aduh ini udah mumet gitu loh. Nah itu gimana? Kalau masih 1 semester, 2 semester sih mendingan pindah jurusan ya. Kalau di Untar tuh ada, jadi banyak sekali anak kedokteran yang akan DO dari semester 1 dan 2 itu pindah semua ke psikologi. Karena kan di psikologi materinya hampir-hampir sama ya, ada juga mengenai kejiwaan kan di kedokteran. Nah, itu pindah ke psikologi semua. Ada juga yang dari FTI komputer, karena saking mumetnya ngelihat angka di komputer, pindah ke psikologi. Tapi itu untuk yang udah bener-bener burn out banget. Udah yang kayaknya, aduh kalau saya terusin saya bakalan depresi deh. Itu mungkin jalan terakhir ya. Jalan terakhir menurut saya ya. Ya semoga menjawab ya Janu ya. Ya Bu, sudah menjawab. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Janu sama Bu Terima Riana. kasih Bu. Nah kebetulan tadi bicaranya tentang banyak siswa kedokteran ya. Saya memang cukup lama punya pengalaman dengan mahasiswa kedokteran yang selalu harus saya panggil ya di saat menjelang 1 semester ke depan. Kalau misalnya dia karena sudah diteliti dia punya akademik performance-nya jelek, itu akan merupakan calon-calon di DO, itu selalu harus dipanggil ya. Dan yang apa yang dijelasin Bu Riana tadi, banyak sekali kasus yang yang kaitannya dengan eksplorasi karir ya, yang tidak menurut saya kurang dilakukan oleh anak-anak yang mau menuju ke kuliah ataupun tidak dilakukan oleh orang tuanya ya, membawa kepada psikolog ya. Jadi kesulitan ini yang terjadi itu adalah orang tua sudah menyiapkan ya segala sesuatu. Sebelum pandemi ini rata-rata itu hal-hal yang berkaitan dengan teknik ya, teknik elektro, teknik
teknologi yang canggih sekarang ini sangat butuh. Tidak semua orang yang yang tamatan teknik bisa mengerti kebutuhan para dokter itu. Jadi saya bilang, apalagi nasibmu begitu baik. Semua udah disiapkan karena serumah itu ada ini ya, ada perawat sudah ada juga ini apa namanya midwifery ya, jadi yang bantu apa sih bahasa Indonesianya yang Bidan, Bu. Hah? Bahasa Indonesianya bidan. Bidan ya, bidan yang bantu ya melahirkan, udah lengkap ya, pokoknya semua lengkap ya. Sisa tunggu satu dokter supaya usaha kliniknya itu berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian setelah saya bicara sama dia, akhirnya dia sadar, Bang. Saya bilang sangat enak, kamu tinggal kamar, kamu masuk aja ke klinik kamu itu sebentar ya. Nah, nyuruh-nyuruh aja mereka kerja semua. Panggil lagi dokter-dokter yang lain untuk bantu di klinikmu. Kemudian kamu pergi kuliah aja, ambil teknik yang kamu senang. Toh uangnya berasal dari klinik. Kamu pergi aja kuliah apa. Setelah itu kamu bantu lagi klinik kamu mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan ini ya, pengembangan yang beralih kepada teknologi. Akhirnya setelah itu dia selesaikan. Ya, jadi ini banyak sekali. Mas Janu dan Bu Riana tuh ya banyak hal yang menarik sekali tadi dibicarakan, sangat betul. Mas Janu, saya itu salah jurusan, sampai sekarang pun salah jurusan menurut saya. Artinya saya ngambil S1 komputer dan psikologi. Komputernya pagi, psikologinya sore sampai malam gitu kan. Jalani terus. Psikologinya juga susah S3 gitu. Lalu ngambil yang ini kan, magister profesi. Komputer itu juga lulus S1, keduanya lulusan terbaik gitu dan cum laude dua-duanya. Tapi saya nggak tahu aslinya mau masuk itu tuh komputer hanya karena dibilang kakak udah ikut aja, karena pada saat itu masih baru ya, textbooknya biar ngikut saya gitu kan. Yang psikologi itu saya cuma pingin ada aktivitas sore hari dan pilihannya cuma psikologi, manajemen sama psikologi, ekonomi sama pertanian. Waktu itu yang buka kuliah sore. Nah, ya udah saya pilih psikologi bukan karena dulu saya nggak ada minat bakat, Mas, jadi nggak tahu minat bakatnya apa. Nah, tetap saya jalani semuanya. Cuma kan gini, kalau kita ngomong tadi disebutkan calling ya, calling untuk menjadi pendidik dan lain-lain tuh ada part of calling. Jadi kita bisa punya bakat bawaan dari kecil. Saya suka mengajar anak-anak kecil gitu di sekolah minggu gitu kan. Memang kemudian saya berpikir, oh saya pada saat SMP SMA itu saya ingin sekali jadi pendeta. Aslinya pengen sekolah kependetaan. Tapi guru agama saya malah bilang, jangan masuk pendetaan, ngapain kamu pinter sekolah pendeta, katanya gitu kan. Jadi saya pikir dulu passion saya kependetaan. Tetapi kemudian setelah kuliah S3 segala di Belanda dapat beasiswa, pulang punya anak, saya cari sekolah untuk anak saya yang waktu itu masih bayi sebetulnya. Tapi saya merasa diskriminasi pendidikan di Bali saat itu. Ke sekolah internasional kita dilihatin dari atas ke bawah gitu. Terus ditanya suaminya boleh enggak. Jadi yang saya mau ceritakan adalah akhirnya saya memberi calling saya apa, passion saya apa, yang saya jalani itu kuliah komputer dan psikologi, tapi kemudian saya berkaryanya malah di dunia pendidikan, Mas. Nggak nyambung sama sekali kan, jadi nggak ada basic pendidikan, tapi saya mendirikan sekolah, dan I'm very happy gitu ya, saya senang sekali. Mungkin dipikir nyambung sama psikologi, padahal saat saya mendirikan sekolah itu, aslinya S1 sampai S3 saya di IT, dan sempat software engineer juga, walaupun saya merasa tidak menikmati itu gitu ya, 2 tahun jadi software engineer, cuma mulai menikmati saat jadi project manager, ketemu orang gitu kan, itu saya suka untuk dealing with people, terus project management. Tetapi kemudian malah ketemunya setelah balik, terus apa ya, punya semangat membara, kok dunia pendidikan ini masih ada diskriminasi sih. Orang lokal kok nggak bisa sekolah di sekolah yang berkualitas gitu. Jadi kemudian ya itu tadi, kalau semangatnya membara itu dalam 1,5 bulan saya bikin sekolah sendiri gitu, walaupun cuma homeschooling awalnya.
yang sekarang ya sudah 350-an siswa lah, itu berapa belas tahun dan udah banyak lulusannya. Cuman akhirnya value dan legacy saya di pendidikan. Walaupun saya masih menjalankan terus pendidikan sekarang S3 Magister Profesi, walaupun tadi kembali sebetulnya saya tuh apa ya, kalau jadi dokter pasti nggak bisa lihat darah gitu kan. Sama di psikolog, sebenarnya psikolog klinis ini lebih ke panggilan membantu di universitas gitu kan. Padahal saya sendiri kalau melihat penyakit jiwa gitu ya, misalnya ini kan sekarang penelitian self harm, sebetulnya kayak mules melihat darah, kasihan gitu. Walaupun saya concern sekali, tetapi aslinya saya merasa, aduh kasihan banget dan sebetulnya saya nggak merasa ini apa sehingga saya bisa cepat karena rasa kasihannya. Butuh waktu untuk saya kayak menetralkan diri gitu dari yang toksik itu karena kasihan tadi gitu ya. Jadi kalaupun kita nggak menurut kita bukan calling passion kita di situ, tapi semua itu bisa disambungkan kok. Orang ilmu itu kan nggak terfragmented ya. Saya merasakan banyak gunanya di pendidik menjadi guru TK sampai perguruan tinggi ini mendapat banyak ilmu dari psikologi dan komputer dan mengawinkan itu dan kemudian memang saya karena suka jadi mengambil berbagai sertifikasi terkait kesehatan maupun early childhood gitu. Nah, itu dikawinkan semua itu menjadi ilmu yang lengkap kok, Mas. Tetapi kembali kalau kita sudah di bidang tertentu kalau menurut saya tadi saya ingin jawab, ya udah tahankan gitu. Kamu akan mendapat hikmahnya sendiri karena banyak sekarang tuh masalah remaja apa ya terlalu abandon blessings-nya kayak tadi itu orang tua yang udah nyiapin semua terakhir mau ditinggal gitu dan nggak akan puas-puas hidupnya kayak gitu kemana-mana sama aja gitu ya. Tetapi kalau kita bisa ngambil makna dan misalnya saya sekarang di sini ya tetap harus keluarin passion sendiri walaupun mungkin value yang saya terapkan tuh self harm saya kaitkan dengan gimana pendidikan di Indonesia bisa lebih baik nih remaja-remaja di SMA nanti supaya mereka jadi anak-anak yang sejahtera secara psikologis gitu. Jadi nggak apa-apa Mas misalnya di bidang yang lain tapi nanti value dan legacy-nya kan calling itu terdiri dari bakat kita, nanti passion kita di mana, tapi value dan di akhirnya legacy apa yang kita tinggalkan tuh kita bisa pilih sendiri jalurnya dan tidak ada ilmu yang tidak berguna saya rasa menikahkan semua itu sangat berguna. Sorry ini share pengalaman Bu Pamela, Bu Riana dan Mbak Susi. Luar biasa, kasih, Mbak Lydia. Ya, Terima kasih, Bu mungkin Lydia. ada yang mau bertanya lagi. Iya. Nah, masih ada Bu, mau tambahkan Bu? Iya. Bu Pamela, saya mau komen tadi Bu Lydia. Bu Riana? Luar biasa ya, bahwa ini contoh dari generalis tadi yang kita bahas dengan Bu Umi ya. Bahwa jadi generalis juga bagus kan, nggak harus jadi spesialis. Tapi ada satu intinya loh yang saya dapat dari Bu Lydia, Mbak Lydia, bahwa kalau melakukan apa-apa, walaupun nggak ada passion di situ pun ya, nggak apa-apa. Asal kita happy. Gimana kita mau melakukan segala hal kalau kita nggak happy ya? Jadi intinya dari Mbak Lydia nih happy kayaknya melakukan apapun. Ya, nah ini bisa kita contoh. Ya, terima kasih Mbak Lydia, sharingnya sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Pamela, itu komentar Ya. saya. Makasih banyak ya Bu Lydia, Sama-sama, Bu, makasih Bu banyak. Riana ya dan ini. Sebelum kita tutup dengan ucapan terima kasih dari FTI ya, saya masih ingin tambahkan sedikit ya. Tadi saya bilang kan wawasan, kemudian ya tambahin wawasan mereka karena mereka masih remaja ya. Penelitiannya kan lebih ke remaja ya. Kemudian juga ada hal ya karena ujung-ujungnya eksplorasi karir Bu Susi kan kerja ya. Kerja dan kerja itu ya harusnya yang passion itu ya. Nah, di luar ini saya mau katakan sebagai orang tua ya ataupun kita sebagai para ini pendidik ya, kita juga harus mengarahkan. Ini pengalaman yang saya rasa perlu di-share. Jadi waktu SMA saya memanggil anak saya yang
lagi mau pilih ke karir mana gitu ya. Nah, jadi saya bilang, nah kasih tahu dulu Mami 3 hal yang kamu senangi. Nah, kemudian kamu ingin mau berada di mana? Kamu bayangin dirimu akan tinggal di mana, gitu ya. Nah, setelah itu dia katakan 3 hal, terus kemudian saya katakan, oke, kamu kalau saya evaluasi otakmu menurut saya itu kamu sangat baik dalam bisa memorization, bisa apa gitu ya, dan kemampuanmu ada, sudah dicek juga minat bakatmu di bidang sciences ya. Nah, sebenarnya kalau Anda mau jadi dokter itu bisa. Tapi karena tapi kamu tidak suka dia pilihannya bukan mau jadi dokter, mau keluar negeri sekolah. Terus mau pulang ke Indonesia, terus saya tanya kan. Nah, kemudian dia katakan bahwa dia tidak rencana untuk pulang. Lalu saya bilang kalau begitu saya akan setuju Anda ambil perawat, tidak perlu pulang. Kenapa? Saya ini memberikan sedikit hal yang berkaitan dengan lokasi di mana seseorang akan bekerja, ya. Dan mungkin bukan untuk mengurangi ini ya, dan mungkin mudah-mudahan juga ada perubahan ya. Ini peningkatan ya untuk kesejahteraan para health sciences yang ada. Beda sekali ini ya, mungkin agak jauh ya dia punya income ya, dalam bentuk income ataupun hal lain yang ada di Indonesia dengan yang di luar negeri gitu ya. Jadi posisi ini juga membuat seseorang mungkin harus berpikir ya di mana kelak dia mau bekerja gitu, tambahannya aja ya. Nah, jadi selain eksplorasi karir di mana untuk passionnya kelak dalam bekerja, mungkin juga tempat kerja yang akan dia tuju itu juga berkaitan dengan kehidupannya ke depan gitu. Ya, karena banyak juga ya yang ada di sini ini setelah belajar sesuatu sebenarnya impiannya mau keluar negeri untuk tinggal kan. Jadi waktu itu saya meminta dia untuk mengambil keputusan-keputusan. Dan menurut saya dalam hidup ini ganti-ganti profesi 3 kali berbeda-beda nggak apa-apa. Yang penting passionnya kita ada di situ untuk memberikan hal-hal yang berkontribusi untuk orang lain. Terima kasih. Mungkin saatnya kalau ada closing remark dari Bu Susi sama Bu Riana untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk penelitian, silakan. Setelah itu saya akan minta sharing sertifikat dari Sister Indah. Oke, silakan. Bu Riana mau kasih tips supaya Ya, cukup Bu. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bu Susi, ada yang mau dikasih tips untuk teman-teman yang lagi berjuang? Iya Bu, tadi sebetulnya sih sudah dijelaskan juga ya Bu, tips trik kalau saya pribadi seperti itu, tapi yang pastinya buat teman-teman semangat selalu gitu ya, pokoknya jangan sampai berhenti di tengah jalan gitu, apalagi sekarang sudah tesis ya, selesaikanlah sampai selesai tesisnya. Semangat. Oke. Terima Makasih kasih banyak. Ya, makasih banyak Bu Susi, Bu Riana. Sister Indah, ini tiba saatnya Anda untuk men-sharing ucapan terima kasih dari kami tim FDI Magister Psikologi Untar ya. Kami sangat berterima kasih kepada Dr. Riana Sahrani, psikolog sebagai narasumber dalam kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema sulitnya pengambilan keputusan karir pada remaja. Pada hari ini tetap kami taruh di Jakarta karena posisi Untar ada di Jakarta 1 Desember
2020 ditandatanganin oleh Ketua Program Studi Magister Psikologi Dr. P. Tommy D.S. Suyasa, psikolog. Silakan Bu Riana menerima virtual sertifikatnya dari kami. Terima kasih banyak Bu Pamela dan tim FDI semuanya. Ya, makasih Bu atas ini ya sharingnya. Sekarang tiba saatnya kami memberikan sertifikat kepada Susi Handayani Borulubis, MPC psikolog sebagai narasumber ya dalam kegiatan FDI dengan tema sulitnya pengambilan keputusan karir pada remaja ya. Juga ditandatangani di hari ini tanggal 1 Desember 2021 oleh Ketua Program Studi Magister Psikologi Dr. P. Tommy Y.S. Suyasa, psikolog. Silakan diterima Mbak Susi. Terima kasih banyak Ibu Pamela, terima kasih Prodi S2 Untar dan Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Ya, jadi terima kasih banyak Bu Susi dan Bu Riana ya dan semua yang sudah hadir di acara FDI ini. Nah, silakan Sister Indah atau Brother Sani untuk ngatur-ngatur kami berfoto. Boleh nyalakan ini kameranya. Baik, saya mulai dokumentasikan. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai Bu Pamela. Ya, terima kasih banyak ya. Hari ini kita ada lumayan 20-an orang untuk berkumpul bersama. Dan saya ingatkan bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk kita FDI di tahun 2021 ya, di semester ini, semester ganjil dan 2021 dan 2022. Sampai ketemu tahun depan ya. Terima kasih banyak Bu Pamela, Bu Riana, Pamela, Tadi, Bu Marta, Bu Wiwi, semuanya. Mbak Umi. Ya, terima Bu kasih Nadia semuanya. Mbak Wiwi. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi. Terima kasih Ya. Bu. Semuanya.